Saudara-saudaraku yang terkasih, pada suatu ketika ada 3 mahasiswa yang cerdas, 3 mahasiswa yang berprestasi mendapat 3 buah laptop dari pemerintah misalnya. Masing-masing satu, speknya sama, jenisnya sama, mereknya sama, kemampuan para mahasiswa ini, 3 mahasiswa ini juga sama. Kemudian waktu berjalan, setelah masa kelulusan dicek. Mahasiswa yang pertama dengan laptop yang sama enggak lulus. Mahasiswa yang kedua dengan laptop yang sama nilainya malah lebih turun daripada prestasi sebelumnya. Mahasiswa yang ketiga lulus dengan gemilang. Lalu dipanggillah oleh rektor, dicek, kenapa kok bisa begini? Mahasiswa yang pertama ditanya, kamu apakan laptopnya? Kan sudah punya perangkat, dikasih modal, kok sampai tidak lulus? Padahal kamu berprestasi. Ternyata selidik punya selidik, si mahasiswa ini sangat senang dengan laptop yang diberikan oleh pemerintah tadi. Saking senengnya, boxnya bagus. Gak pernah dibuka. Cuma dipajang aja, dipamerin ke orang-orang. Aku tuh berprestasi, aku dapat penghargaan, aku dapat laptop dari pemerintah. Tapi gak pernah dipakai. Ya makanya. Karena gak pernah dipakai, ya dia gak pernah nulis skripsinya pakai laptop itu. Akhirnya ya gak lulus. Mahasiswa yang kedua ditanya, kenapa kok dengan laptop canggih ini prestasimu malah turun? Selidik punya selidik ternyata buat ngegame. Waktunya yang selama ini dipakai buat belajar malah habis untuk ngegame. Sampai malam. Oh pantesan nilainya turun. Sementara mahasiswa ketiga kita sudah tahu. Dia menggunakan komputer pemberian itu dengan semaksimal mungkin. Sampai dia memaksimalkan potensinya. Luluslah sebagai lulusan terbaik. Saudara-saudaraku yang terkasih, gambaran itu adalah gambaran bagaimana relasi kita dengan Allah. Bagaimana sikap kita sebagai orang-orang beragama dengan agama yang kita anut. Agama itu bukan sekedar tempelan. Agama bukan sekedar perhiasan. Agama juga tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dikehendaki Allah sebetulnya. Untuk memuaskan ego manusia, nafsu-nafsu manusia. Mungkin selama ini kalau ibu-ibu di rumah punya tas Hermes misalnya. Atau pakai kalung emas, punya kalung emas. Tasnya itu dipakai, ya karena mahal ya. Dipakai untuk kesempatan-kesempatan tertentu saja. Dibeli iya, dirawat iya. Tapi dipakai enggak pernah. Karena apa? Sayang. Agama bukan seperti itu. Kalau suster misalnya, jangan suster enggak punya. Ibu-ibu lagi deh pokoknya. Atau bapak-bapak deh sekalian. Punya sepatu yang sangat bagus. Mahal luar biasa. Lalu mau pergi ke pasar yang becek. Apakah dipakai? Saya enggak yakin. Seorang ibu punya perhiasan yang mentereng-mentereng, mau jalan ke daerah-daerah yang berbahaya, apakah dipakai? Enggak, Romo, takut. Agama bukan seperti itu. Justru di saat-saat takut malah dilepas. Di saat-saat yang bisa mengotori malah dilepas, enggak dipakai. Agama bukan seperti itu. Hal itu bisa kita lihat dalam bacaan-bacaan Injil dan bacaan pertama pada hari ini yang seperti biasa TOPBGT bagus banget, luar biasa. Bacaan pertama tadi dibuka dengan ungkapan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad Ve'afta et Adonai Elohekha V'kol levevka V'kol meotka V'kol neveska. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ungkapan itu adalah aku percayanya orang-orang Israel. Syahadatnya orang-orang Israel. Yang sengaja
dibacakan pada hari ini sebagai pergantian. Lagi-lagi nih hari Sabtu tuh selalu pergantian deh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bacaannya dari kitab Bilangan. Saya sudah khotbahkan minggu lalu apa yang terjadi dalam kitab Bilangan. Sementara hari Sabtu ini mulai ganti kitabnya, yaitu kitab Ulangan. Lagi-lagi setiap kitab selalu menarik untuk dibahas. Kitab Ulangan konteksnya adalah ketika orang-orang Israel sudah berjalan 40 tahun, sekarang lagi ada di ujungnya tanah terjanji. Di perbatasan, di dataran Moab, di Gunung Nebo, di seberang sungai Yordan. Belum masuk ke tanah terjanji. Disitulah Musa memberikan ajaran, memberikan didikan, memberikan nasihat kepada orang-orang Israel yang mau masuk itu. Di hari yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Bayangin sepanjang 34 bab kitab Ulangan, itu Musa berbicara seorang diri. Apa maksud Musa? Saudara-saudara terkasih, buat Musa, orang Israel yang berkeluh kesah di padang gurun saat-saat itu sudah selesai. Orang Israel yang keras kepala, yang sampai menyembah patung lembu emas, itu sudah selesai. Orang-orang Israel yang melawan Allah di padang gurun, itu sudah selesai. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun sudah selesai. Musa mengajak seluruh bangsa Israel untuk belajar dari aneka kesulitan, suka dan duka, keajaiban-keajaiban Tuhan yang mereka alami dalam perjalanan mereka di padang gurun. Learn something from your difficulties. Belajar sesuatu. Era baru sudah di depan mata. Saya tuh sangat mengharapkan ini, bacaan ini nih, mudah-mudahan saya berharap menjadi era akhir dari wabah virus corona. Udah selesai. Sekarang kita mau masuk babak baru. Pemulihan demi pemulihan. Tapi jangan sampai kita tidak belajar dari kesulitan-kesulitan kita, penderitaan kita selama masa pandemi. Supaya nanti ketika kita sudah beranjak ke periode yang baru, situasi yang sudah pulih, kita bisa belajar supaya apa? Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saudara-saudaraku terkasih, hal itu dipertegas dalam bacaan Injil, di mana ditampilkan secara luar biasa. Para murid, mungkin mereka cuma bangga mereka menjadi murid Yesus. Iman mereka mungkin belum matang, hanya tempelan, hanya perhiasan, masih ada keraguan. Itulah yang membuat mereka tidak bisa menyembuhkan seorang anak yang sedang kerasukan setan itu. Tetapi di situ Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, gunakanlah imanmu. Senjata imanmu, senjata yang dimiliki oleh setiap orang beriman, kekuatan iman kita, gunakan. Buat Yesus, kalau kita masing-masing menggunakan iman kita dengan benar, gunung ini pun akan pindah kalau engkau berkata, pindahlah dari sini. Banyak orang dari kita seringkali ngomong, Romo, masalah saya sebesar gunung. Segede gunung Romo, tantangan saya setinggi gunung. Dengan iman yang sama kita bisa memindahkan gunung itu. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, gunakan iman kita, gunakan kekuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita datang pada Tuhan bukan karena kita butuh. Kita diberi waktu, tubuh, tenaga, dan kesempatan. Gunakanlah dalam nama Yesus. Amin.